Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima dari Farmaside semester 4. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kimia analisis, yaitu saya mengambil jurnal yang membahas tentang ada akurasi, presisi, dan selektivitas. Baik, lanjut saja. Nah, di sini jurnal yang saya ambil tentang pengaruh suhu dan jumlah penyeduhan terhadap kadar kafein terlarut dalam produk teh hijau kering dengan metode KCKT. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada jurnalnya. Nah, pendahuluan teh adalah minuman yang terbuat dari tanaman Camellia sinensis dan merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Teh mengandung katekin yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Ini menurut Shah 2006. Selain bermanfaat bagi kesehatan, di dalam teh juga terdapat kafein yang dapat berakibat kurang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Ini menurut Fernandez Caceres DKK 2001. Kandungan kafein dalam teh hijau sebesar 3,4% B per B, dalam teh hitam dan teh oolong dan teh putih masing-masing sebesar 35% B per B, 3,7% B per B, dan 4,85% B per B. Ini menurut Shah 2006. Lanjut, kafein memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis seperti menstimulasi susunan saraf pusat sehingga dapat mengurangi rasa kantuk dan menambah semangat, relaksasi otot polos terutama otot polos bronkus, dan stimulasi otot jantung. Ini menurut Fulder 2004. Tetapi pada tubuh yang mempunyai masalah dengan keberadaan hormon metabolisme asam urat, maka kandungan kafein dalam tubuh akan memicu terbentuknya asam urat tinggi. Ini menurut Burham 2001. Efek kafein yang lain dapat meningkatkan denyut jantung dan beresiko terhadap penumpukan kolesterol, menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan. Ini menurut Hoeger DKK 2002. Lanjut, meskipun kafein aman dikonsumsi, zat tersebut dapat menimbulkan reaksi yang tidak dikehendaki jika dikonsumsi secara berlebihan seperti insomnia, gelisah, delirium, takikardi, ekstrasistol, pernapasan meningkat, tremor otot, dan diuresis. Oleh karena itu, saat ini lebih disukai teh tanpa kafein menurut Biska DKK 2008. Nah, untuk analis kandungan kafein di dalam produk teh hijau digunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor PDA atau photodiode array. Sampel dideteksi pada panjang gelombang 272 nanometer dan dipisahkan dengan menggunakan kolom C18 Ubon-Dapak dengan fase gerak air, metanol, asam asetat 2% sama dengan 85:30:5 V per V. Sebelum dilakukan penetapan kadar kafein menggunakan metode KCKT, dilakukan validasi metode analisis yang akan digunakan. Validasi menjadi faktor penting untuk membuktikan bahwa hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa parameter validasi yang diuji dalam penelitian ini meliputi linearitas, selektivitas, akurasi, presisi, LOD, dan LOQ. Jadi di sini saya akan membahas tentang selektivitas, akurasi, dan presisi saja. Nah, di sini ada bahan dan metode. Bahan produk teh hijau, kepala dijenggot PT Gunung Subur Sejahtera Solo Indonesia. Ini mendapatkan teh hijaunya dari PT itu. Standar kafein atau Max Germany, metanol, Pro KCKT, asam asetat glasial PA, aquabidestilata, dan ada alatnya itu ada Shimaju LC20AD yang dilengkapi dengan detektor PDA SPD M2OA. Degasser DGU 20A5R kolom U Bondapak C18 Waters 3,9 x 300 mm 10 UM. Spektrofotometer UV VIS Shimaju HP 8452 single beam. Analisis dilakukan pada panjang gelombang 273 nanometer, suhu 30 derajat Celcius dan volume injeksi sebesar 100 UL. Nah,
Nah, di sini selanjutnya ada metode. Metode ada penetapan kadar air, optimasi kandungan KCKT, panjang gelombang maksimum, ada komposisi dan kecepatan alir fase gerak. Nah, untuk penetapan kadar air dalam sampel dilakukan pada sampel teh hijau dengan metode gravimetri sesuai SNI 3945/2016, Badan Standarisasi Nasional 2016. Optimasi kondisi KCKT panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan melakukan scanning terhadap larutan standar kafein menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada rentang 210-300 nanometer dengan belangko metanol. Dan selanjutnya ada komposisi dan kecepatan alir fase gerak. Optimasi fase gerak dilakukan dengan mengubah komposisi air, metanol, asam asetat 2%. Untuk kecepatan alir dilakukan variasi kecepatan alir fase gerak dimulai dari 0,45 mili per menit, 0,8 mili per menit, dan 1 mili per menit. Nah, di sini ada validasi metode. Saya mengambil selektivitas, akurasi, dan presisi. Selektivitas diuji menggunakan 3 macam larutan, yaitu larutan standar kafein 80 ppm, larutan sampel teh hijau, dan larutan sampel teh hijau yang sudah ditambahkan larutan standar kafein 80 ppm. Larutan yang telah dibuat disaring dengan menggunakan membran filter Wattmann 0,22 um dan kemudian diinjeksikan pada KCKT dengan metode terpilih pada resolusi atau RS yang menyatakan keterpisahan dua senyawa atau puncak yang berdekatan dalam kromatogram. Dikatakan selektif jika nilai RS lebih dari 1,5. Ini menurut Yuwono dan Indrayanto 2005. Dan uji akurasi dilakukan dengan cara adisi standar. Sampel yang telah dipreparasi ditambah dengan larutan standar kafein hingga mencapai konsentrasi 80%. 100%, 120%, sampel uji akurasi kemudian disaring dan diinjeksikan ke dalam sistem KCKT terpilih. Data yang diperoleh diolah untuk memperoleh nilai persen perolehan kembali. Dan ada presisi, larutan standar kafein diinjeksikan pada KCKT terpilih sebanyak 6 kali. Pengulangan kemudian dihitung nilai koefisien variasi kafein. Jadi ini validasi metode dari jurnal yang saya ambil. Nah, hasil dan pembahasan ada penetapan kadar air berdasarkan SNI Standar Nasional 2006. Persyaratan kadar air dalam produk teh hijau adalah 8%. Berdasarkan uji penetapan kadar air diperoleh kadar air pada sampel teh hijau sebesar 7,35%, sehingga dapat dinyatakan bahwa kadar air dalam sampel teh hijau telah memenuhi persyaratan. Dari hasilnya bisa dilihat pada tabel 1 hasil penetapan kadar air pada sampel teh hijau. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, optimasi kondisi KCKT panjang gelombang maksimum. Pengukuran panjang gelombang maksimum dilakukan penggunaan larutan standar kafein konsentrasi 40 dan 50 ppm. Berdasarkan pengamatan absorban larutan standar kafein pada gambar 1, dipilih panjang gelombang 272 nanometer untuk analisis kadar kafein dalam produk teh hijau. Nah, ini bisa dilihat ada penentuan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV-VIS panjang gelombang 270 nanometer dipilih untuk menganalisis kafein terlarut dalam teh hijau. Jadi penentuannya ada 272 nanometer. Nah, ada selanjutnya komposisi dan kecepatan alir fase gerak. Hasil optimasi komposisi dan kecepatan fase gerak menunjukkan bahwa metanol, air, asam asetat 2% dengan komposisi 30:65:5 dan laju alir 0,45 ml per menit mampu memberikan selektivitas yang baik dengan harga RS lebih dari 1,5. Nah, ada validasi metode tadi selektivitas. Hasil uji selektivitas menunjukkan bahwa kafein dalam sampel teh hijau dapat terpisah sempurna dengan senyawa lain yang terkandung dalam teh dengan nilai RS yang diperoleh lebih dari 1,5. Kromatogram larutan standar kafein larutan sampel teh hijau serta larutan sampel teh hijau yang diadisi oleh standar kafein ditunjukkan pada gambar 2-4. Di sini ada 2. Kromatogram larutan standar kafein menunjukkan waktu retensi 13,5-13 per menit. Ini bisa dilihat hasilnya. Di sini ada gambar 3 kromatogram sampel teh hijau yang mengandung kafein. Puncak kafein muncul pada menit ke 13,491. Ini hasilnya.
Dan gambar keempat itu kromatogram sampel teh hijau yang telah diadisi dengan larutan standar kafein. Puncak kafein muncul pada menit ke 13,772. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya dari gambar 2 dan gambar 3 dan gambar 4. Itu berbeda. Selanjutnya ada akurasi. Dari hasil perhitungan uji akurasi, tabel 2 diperoleh persen perolehan kembali sebesar 104,48 kurang lebih 1,94%. Dengan KAFI sebesar 1,86%, nilai persen perolehan kembali dan KAFI yang diperoleh telah memenuhi persyaratan, yaitu persen perolehan kembali sebesar 80-120% dan KAFI 2%. Ini menurut Yuwono dan Indrayanto 2005. Ini bisa dilihat ya dari tabel 2, persen perolehan kembali. Bisa dilihat rata-ratanya KAFI-nya 1,86%. Dan selanjutnya ada presisi. Presisi dihitung berdasarkan area kromatogram hasil penyuntikan larutan standar kafein. Dari data yang diperoleh, didapat nilai KAFI sebesar 0,35%. Nilai tersebut memenuhi persyaratan nilai KAFI kurang dari 2% untuk sampel dengan N lebih dari 6 menurut Yuwono dan Indrayanto 2005, sehingga dapat dikatakan presisi intraday memenuhi parameter validasi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode KCKT terpilih, dapat dilihat bahwa kadar kafein di dalam teh hijau dipengaruhi oleh kondisi penyeduhan, yaitu suhu dan jumlah penyeduhan. Jadi, dalam metode yang saya ambil ini memenuhi tugas, yaitu validasi metode akurasi, presisi, dan selektivitas. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena masih dalam tahapan belajar. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.